Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Muhammad Rizky Maulana, NIM 22445102660. Di sini kami dari semester 6, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Tujuan untuk membuat video ini yaitu kami untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah penelitian kuantitatif. Nah, dengan judul Pre-Experimental Design. Nah, sebelum kita lebih mendalam lagi terkait pembahasan, yaitu yang perlu kita ketahui, apa sih pre-experimental design ini? Pre-experimental design yaitu adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengamati pengaruh perlakuan tertentu tanpa adanya kontrol yang ketat terhadap variabel lain. Ciri utama dari pre-experimental design ini yaitu yang pertama, tidak ada kelompok kontrol. Nah, artinya desain ini tidak memiliki kelompok pembanding sehingga sulit untuk memastikan apakah perubahan yang terjadi disebabkan oleh perlakuan ataupun dari faktor lain. Yang kedua yaitu sampel tidak acak. Nah, pemilihan sampel sering tidak dilakukan secara acak yang dapat mempengaruhi validitas hasil. Nah, yang terakhir yaitu variabel luar berpengaruh. Nah, artinya hasil dari penelitian dapat dipengaruhi oleh variabel luar yang tidak dikendalikan. Di dalam pre-eksperimental ini ada beberapa jenis di dalamnya, yaitu yang pertama yaitu one shot case study. Nah, artian dari desain ini peneliti mengamati satu kelompok setelah memberikan perlakuan. Nah, hasil dapat diukur tanpa adanya pengukuran awal ataupun pretest. Nah, ini merupakan bentuk post-test study. Yang kedua yaitu one group pretest design. Nah, desain ini melibatkan pengukuran sebelum ataupun pretest itu dan sesudah yang bisa disebut dengan post-test. Nah, perlakuan pada suatu kelompok. Nah, dengan cara ini peneliti dapat melihat perubahan yang terjadi akibat perlakuan yang diberikan. Nah, jadi artian dari one group pretest post-test design ini yaitu sebelum perlakuan itu diukur dengan bisa digunakan untuk melihat nilai sebelumnya, bisa dikatakan dengan pretest itu. Nah, setelahnya perlakuan itu juga diuji, diukur dan dinilai, ya kan? Nah, di situ apakah ada perubahan atau tidak dari sebelumnya, itu yang bisa dikatakan dengan post test itu tadi. Nah, yang jenis yang ketiga yaitu static group comparison. Nah, desain ini membandingkan yaitu dua kelompok yang sudah ada tetapi tidak dilakukan pengacakan. Nah, salah satu kelompok menerima perlakuan sedangkan kelompok lain tidak, dan hasilnya dibandingkan untuk melihat efek perlakuan itu tadi. Nah, dari ketiga jenis ini merupakan bentuk dasar pre-eksperimental desain yang digunakan untuk mengamati pengaruh luar suatu intervensi dengan keterbatasan dalam kelompok variabel luar. Dan juga di sini ada langkah-langkah dari di dalam pre-eksperimental ini. Nah, yang pertama yaitu langkah utama, tentukan masalah penelitian. Nah, kita bisa tentukan dulu sebelum meneliti yaitu masalah apa dulu yang bisa kita tentukan untuk identifikasi masalah ataupun pertanyaan yang ingin dijawab. Nah, misalnya efek suatu perlakuan terhadap hasil tertentu. Nah, yang kedua yaitu tentukan tujuan penelitian. Nah, di sini kan sudah jelas, ya kan? Kita sebelum meneliti itu harus menentukan tujuannya itu apa, kayak gitu, supaya nanti di tengah jalan itu kita tidak bingung gitu.
Nah, setelah kita menentukan tujuan penelitian, yaitu kita memilih desain penelitian, yaitu kalau kalau memilih pre-eksperimental ini, kita baru harus memilih 3 jenis itu tadi. Jenis true eksperimental, yaitu yang dijelaskan di awal. Yang pertama itu one shot case study, yang kedua yaitu one group pretest post test design, yang ketiga yaitu static group comparison. Nah, di sini kita harus memilih dari salah satunya. Itu mana masalah yang konkret untuk bisa menyelesaikan suatu masalah itu tadi. Langkah yang selanjutnya yaitu kita identifikasi variabel. Nah, pastinya itu kan tentu kita harus bisa menentukan variabel bebas ataupun perlakuan dari variabel terikat ataupun hasil yang diukur. Untuk langkah selanjutnya yaitu lakukan pretest ataupun jika diperlukan. Nah, karena melihat dari 3 jenis pre-eksperimental itu tadi, nah di situ kan ada yang menggunakan pretest, ada yang tidak. Nah, jadi di sini saya tulis yaitu lakukan pretest jika diperlukan sesuai dengan jenis true eksperimental. Untuk selanjutnya yaitu berikan perlakuan ataupun intervensi. Nah, di sini kita setelah melakukan pretest itu tadi, kita harus memberikan perlakuan, memberikan sebuah kalau di sekolah-sekolah itu memberikan pembelajaran gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu lakukan post test. Karena melakukan post test itu untuk kita mengukur kembali hasil setelah perlakuan untuk melihat perubahan dari siswa tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis data. Nah, bandingkan dari kita hasil yang pretest sama post test itu dibandingkan. Nah, ataupun jika ada ataupun analisis data lainnya untuk mengetahui efek perlakuan. Untuk langkah selanjutnya yaitu tarik kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisis, simpulkan apakah diperlakuan memberikan pengaruh terhadap hasil penelitian. Nah, jadi di situ kita setelah kesimpulan yaitu apakah di awal itu tadi sama yang post test, setelahnya perlakuan itu apakah ada perubahan atau tidak di situ. Nah, di sini langkah-langkah ini membantu peneliti untuk memahami perlakuan meskipun kontrol terhadap variabel luar masih terbatas. Selanjutnya yaitu contoh penerapan penelitian pre-eksperimental design ini menggunakan jenis one group pretest post test design. Nah, dengan judul efektivitas pembelajaran di SMP 02 Ambulsari dengan menggunakan media video. Di situ langkah-langkahnya sama, pastinya di situ kalau menggunakan one group pretest proses desain, di situ pasti ada pretest. Nah, di situ pretest sebelum perlakuan. Nah, siswa diukur kemampuan dengan memberikan tes awal. Habis itu perlakuan. Setelah pretest itu siswa diberikan perlakuan berupa pembelajaran menggunakan tes awal. Tes siswa diberikan perlakuan berupa pembelajaran menggunakan media video. Nah, setelahnya itu post test. Nah, setelah perlakuan siswa diukur kembali dengan tes akhir untuk melihat perubahan hasil belajar mereka. Desain ini peneliti dapat mengevaluasi beberapa efektivitas media video dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf.
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai ketemu video selanjutnya.